Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hana Devi Eviriani. Saya dari Muamalah 4D. Review saya yang ke-6 akan melanjutkan pembahasan dari review yang kelima tadi. Poin ketiga, Ibnu Sina. Ibnu Sina filsafat dan pemikirannya mengenai kenabian dan tasawuf. Di sini tasawuf menurut Ibnu Sina tidak dimulai dengan juhud, beribadah, dan meninggalkan keduniaan sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang sufi sebelumnya. Ia memulai tasawuf dengan akal, lalu dibantu oleh hati. Yang keempat, Ibnu Rusyid. Ibnu Rusyid di sini filsafat dan pemikirannya. Poin pertama, pemikiran epistemologi. Ibnu Rusyid ada 3 cara manusia dapat memperoleh ilmu pengetahuan. Yang pertama, metode Al-Katabiyah, metode Al-Jadaliyah, dan yang ketiga, metode Al-Burhaniyah. Poin kedua, metafisika. Ibnu Rusyid dalam pembuktiannya ada Tuhan memperoleh 3 dalil. Yang pertama, dalil wujud Allah, dalil inayah al-ilahiyah, dalil iktihara, dan dalil harqa. Poin kelima, yang kelima, Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun di sini adalah karya yang terkenal adalah Muqaddimah. Pemikirannya mengenai tentang Abbasiyah, teori pertumbuhan ekonomi, teori penawaran dan permintaan, serta teori siklus. Oleh karena itu dia dijuluki oleh sebagai bapak ekonomi Islam. Hal ini tentang teori ekonominya jauh dikemukakan sebelum Adam Smith dan David Ricardo. Yang keenam, Al-Razi. Al-Razi filsafat dan pemikirannya yang paling terkenal adalah 5 kekal. Yang pertama, Al-Bari Ta'ala, Al-Nafis Al-Kuliyat, Al-Makan Al-Mutlak, dan Al-Zaman Al-Mutlak. Yang ketujuh, Ibnu Miskawiyah. Filsafat dan pemikirannya banyak dipengaruhi oleh Plato dan Aristoteles. Yang pertama mengenai konsep tentang Tuhan, konsep tentang akhlak, dan konsep tentang manusia. 8. Al-Ghazali. Pemikiran atau filsufnya tentang teologi, filsafat Islam, fikih, sufisme, mitisme, psikologi, logika, dan kosmologi. Gagasan pentingnya adalah skeptisisme dan okasionalisme. Pemikirannya banyak dipengaruhi oleh Al-Quran, Muhammad, Imam Syafi'i, Abu al-Hasan al-Asy'ari, dan Al-Juwaini. Yang selanjutnya, filsafat Islam dan pengertiannya. Ada 3 istilah umum untuk filsafat dalam memahami filsafat Islam. Pertama, hikmah. Kedua, falsafah. Ketiga, ulumal awail, yang artinya ilmu-ilmu orang zaman dulu. Poin pertama sini 3 perspektif. Pandangan pertama menganggap bahwa filsafat Islam adalah kelanjutan dari filsafat Yunani kuno. Pandangan kedua menganggap filsafat Islam itu reaksi terhadap doktrin-doktrin agama lain yang lebih berkembang pada masa lalu. Yang ketiga di sini adanya perspektif revisionis yang memandang filsafat Islam itu lahir dari kegiatan intelektual selama berabad-abad semenjak kurun pertama Islam. Poin kedua, ilmu hukum. Ilmu hukum sini hanya melihat gejala-gejala hukum sebagaimana dapat diamati oleh panca indera manusia mengenai perbuatan-perbuatan manusia dan kebiasaan masyarakat. Yang ketiga, filsafat hukum Islam dapat diartikan sebagai bagian dari kajian filsafat hukum secara umum.